Hai 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 hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam spirit. Setelah kita membahas pelajaran kita bab yang pertama, yaitu manusia sebagai citra Allah, sekarang kita masuk pada materi bab kedua, yaitu aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Subtema yang pertama dari bab kedua adalah aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Apa arti bangga? Bangga yang dimaksudkan dalam tema pelajaran kita kali ini adalah mampu menerima keadaan dirinya, mampu mensyukuri seluruh pribadinya, baik secara fisik maupun psikis. Dia tidak pernah kecewa diciptakan Tuhan sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Inilah yang dimaksudkan dengan kata bangga pada tema pelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, apakah ada pertanyaan dari anak didik kami? Dipersilahkan. Saya Sir, apa indikator atau pencapaian kompetensi yang harus kami capai sebagai peserta didik dari materi ini? Baik, terima kasih atas pertanyaanmu Jessica, pertanyaan yang cukup bagus. Adapun indikator atau kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik kami dari materi pelajaran ini adalah yang pertama, mampu melihat perbedaan secara fisik maupun psikis antara perempuan dan laki-laki. Yang kedua, mampu melihat fakta bahwa ada penyimpangan perilaku laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, mampu melihat dan mendalami apa pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki. Yang keempat, mampu merefleksikan diri atas materi ini. Yang kelima, mampu membuat 1-2 syukur atas pribadimu sebagai laki-laki atau perempuan. Sekarang kita masuk pada langkah pertama, yaitu mengamati perbedaan fisik dan psikis antara laki-laki dan perempuan. Sejak semula Allah menciptakan manusia tidak sendirian dan berbeda-beda. Allah membentuk manusia menjadi laki-laki dan perempuan yang baik adanya. Laki-laki dan perempuan berbeda, memiliki kesamaan dan juga memiliki perbedaan, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, sekarang kita akan melihat yang pertama adalah perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Lihat tabel berikut ini. Adapun perbedaan fisik laki-laki dengan perempuan adalah sebagai berikut. Laki-laki secara umum berambut pendek, berkumis, berjenggot, memiliki jakun, otot lebih kekar, suara lebih berat, dada bidang, kulit kasar, pinggul netral atau kecil. Sedangkan ciri-ciri fisik perempuan secara umum adalah berambut panjang, tidak berkumis, tidak berjenggot, tidak memiliki jakun, tubuh lebih langsing, suara lebih merdu atau lembut, memiliki payudara, kulit halus, dan pinggul besar. Demikianlah perbedaan fisik laki-laki dengan perempuan. Setelah kita melihat perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, sekarang kita lihat perbedaan sifat dan perilaku antara laki-laki dengan perempuan. Ciri-ciri sifat dan perilaku laki-laki secara umum adalah lebih mandiri dalam memecahkan masalah,
lebih tertarik melihat penampilan wanita, lebih agresif, mengedepankan logika, bisa mengambil keputusan tanpa terpengaruh emosi, tapi dia kurang peka. Namun laki-laki pada umumnya lebih tangguh dan juga lebih kasar. Dan jeleknya lagi, laki-laki kadang kurang loyal. Sedangkan ciri-ciri sifat dan perilaku perempuan secara umum adalah tertekan jika tidak berbagi masalah, lebih tertarik pada kepribadian pria, menghindari konflik, mengedepankan perasaan, mempertimbangkan faktor lain yang terkait emosi yang umumnya diabaikan pria, tanggap akan situasi, manja, sabar, tapi juga perempuan pada umumnya cerewet dan pelit. Setelah mendengarkan penjelasan ini, sekarang tuliskanlah di buku spiritmu apa yang menjadi perbedaan sifat laki-laki dan perempuan. Nah, setelah kita melihat perbedaan fisik dan perbedaan psikis antara laki-laki dengan perempuan, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa tujuan Allah mencipta laki-laki dan perempuan berbeda? Untuk apa itu mereka harus berbeda? Mereka berbeda dengan tujuan agar saling melengkapi, agar saling menghormati, agar saling mendukung, dan agar muncul rasa tertarik satu sama lain. Dengan munculnya rasa tertarik, maka manusia itu bisa berkembang biak atau beranak cucu sebagaimana telah diamanatkan dalam kitab suci. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia itu berbeda, baik secara fisik, sifat, dan perilaku antara laki-laki dengan perempuan. Langkah kedua, mengamati fakta penyimpangan perilaku laki-laki atau perempuan. Pada dasarnya, Allah menghendaki agar setiap pribadi, baik laki-laki maupun perempuan, berkembang dan bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Namun pada kenyataannya, ada oknum tertentu tidak berkembang dan bertumbuh sesuai dengan jenis kelaminnya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan seseorang mengalami penyimpangan perilaku sehingga dia tidak bisa bertumbuh sesuai dengan kodratnya, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan? Karen, bisa dibantu memberikan jawabannya? Baik, terima kasih Pak. Saya akan mencoba memberi jawabannya. Menurut saya, ada beberapa penyebab laki-laki atau perempuan mengalami penyimpangan perilaku. Yang pertama, karena faktor keturunan atau gen secara biologis, sehingga dia mengalami penyimpangan perilaku. Yang kedua, karena faktor lingkungan yang sering berbaur dengan perempuan atau laki-laki. Yang ketiga, karena mengalami trauma pada saat dia masih kecil. Yang keempat, karena kurang mendapat perhatian yang cukup dari orang tua. Dan yang terakhir, menurut saya, karena seseorang mengalami perubahan hormon heterogen menjadi homoseksual. Terima kasih Karen atas jawabanmu yang sangat luar biasa. Dan memang karena itulah mengapa ada laki-laki atau perempuan mengalami penyimpangan perilaku. Nah, setelah kita lihat beberapa penyebab penyimpangan perilaku pada laki-laki dan perempuan, sekarang apa saran pemulihan agar tidak terjadi penyimpangan sifat dan perilaku pada laki-laki dan perempuan? Yang pertama, orang tua harus memberikan perhatian yang cukup dengan anak. Yang kedua, orang tua
harus kami lihat perubahan-perubahan sikap atau sifat pada anak. Yang ketiga, orang tua harus memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang keempat, hindarilah berteman dengan kelompok yang mengalami penyimpangan. Yang kelima, bawalah anak ke psikolog untuk memulihkan mental anak jika ada gejala perubahan-perubahan sifat atau perilaku pada dirinya. Sedangkan sikap yang perlu kita tanamkan pada diri kita sebagai laki-laki atau perempuan agar bertumbuh sesuai dengan kodrat kita adalah: yang pertama, mensyukuri diri sendiri sebagai laki-laki atau perempuan. Yang kedua, menerima diri sebagai laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, menyadari bahwa saya adalah laki-laki atau perempuan. Yang keempat, lakukanlah pekerjaan sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, tegas dan konsisten untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bisa mempengaruhi perubahan sikap atau perilaku sebagai laki-laki atau perempuan. Yang terakhir, mau berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten jika ada tanda-tanda terdapat kelainan sikap atau perilaku. Inilah saran dan sikap yang perlu kita tanamkan pada diri kita agar kita bisa bertumbuh sesuai dengan kodrat kita sebagai laki-laki atau perempuan. Sekarang, tuliskanlah pada buku spiritmu apa yang menjadi saran dan sikap yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan. Langkah ketiga, memahami pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki. Allah menciptakan manusia baik sebagai laki-laki atau perempuan, dan kepadanya dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Semua itu baik adanya. Allah memberkati dan mengasihi mereka. Laki-laki dan perempuan begitu berharga di mata Allah. Bagaimana pandangan Allah terhadap perempuan dan laki-laki? Bacalah Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Kejadian 2 ayat 18 dan 21 sampai 23. Setelah kita baca kedua teks tersebut, kita menemukan kata manusia. Siapakah yang dimaksudkan dengan manusia pada teks tersebut? Yang dimaksudkan dengan manusia adalah laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan sederajat. Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Lihat Kejadian 1 ayat 26. Hal lain yang dapat kita tangkap dari kedua teks tersebut adalah tujuan Allah mencipta manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Yang pertama, agar manusia itu unik atau berbeda satu sama lain. Yang kedua, agar muncul rasa ketertarikan satu sama lain sehingga manusia bisa berkembang biak atau memiliki keturunan. Yang ketiga, agar ada yang menjadi penolong satu sama lain. Yang keempat, agar saling melengkapi dan saling menghormati. Setelah mendengarkan penjelasan ini, sekarang tuliskanlah apa yang dimaksud dengan manusia dan tujuan Allah mencipta manusia. Langkah 4, penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Pada langkah ini, setiap peserta didik mohon merenungkan setiap pernyataan refleksi, kemudian tentukan skormu pada lembar kerja yang sudah disediakan. Setelah itu, di uji keterampilan, silahkan tuliskan sebuah doa, ucapan syukur atas diriku sebagai laki-laki atau perempuan.
Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa kembali. Mohon dukungan like, subscribe-nya ya. Dadah.